pelajari. Dari 6 unit ini, Bapak Ibu sekalian, untuk numerasi itu sama halnya dengan literasi. Jadi dilakukan sebagai pembiasaan. Ya, lakukanlah kegiatan numerasi selama 10 sampai 15 menit setiap harinya, seminggu dalam 3 hari. Kita bisa bergantian dengan literasi. Jadi kalau dalam 1 minggu itu 3 hari literasi, 3 hari numerasi. Bisa dengan selang-seling gitu ya. Terus 1 hari ini literasi, besoknya numerasi. Jadi sama, literasi dan numerasi itu sifatnya sejajar sama, tidak ada yang mana lebih penting mana dulu, tidak, jadi sama. Apalagi sekarang dengan adanya AKM atau ANBK, itu yang diajarkan juga literasi dan numerasi. Kalau tidak dilakukan pembiasaan sejak dini, maka ya di kelas atas anak-anak tidak akan bisa. Makanya tugas kita nih sebagai guru kelas awal untuk melakukan pembiasaan numerasinya di kelas awal. Nah, numerasi yang sudah Bapak Ibu pelatihan terima dari unit 1 sampai hari ini ya, yang terakhir tadi mungkin ada penjumlahan, pengurangan, ada soal cerita. Lakukan pembiasaan itu di setiap hari, 3 hari ya, 3 hari dalam 1 minggu, tidak usah lama-lama, hanya 10 sampai 15 menit saja sebagai pembiasaan. Nah, alat peraga yang digunakan pun tidak harus yang mahal-mahal. Jadi alat peraga atau media yang ada di sekitar kita, ya, yang ada di sekitar kita yang mudah dijangkau oleh anak-anak, yang mudah kita dapatkan, tidak merepotkan bagi orang tua jika anak-anak harus membawa peraga. Jadi kita bisa melakukan kegiatan numerasi dengan menyenangkan, ya, tetapi tidak membuat beban bagi anak-anak. Jadi itu penguatan dari saya, Bu Jul. Yang penting lakukan kegiatan numerasi atau pembiasaan numerasi. Jadi jangan hanya pas setelah pelatihan ini saja karena ada tugas dari Bu Jul atau Fasda yang lain untuk membuat video terus dilakukan, tidak. Tapi lakukanlah kegiatan numerasi ini sebagai suatu pembiasaan yang dilakukan dalam seminggu 3 kali tersebut. Gitu. Ya, terima kasih Bu Jul. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan pelatihan materi dari unit 1 sampai unit 6 ini, silakan. Ya, baik, terima kasih Ibu Nurmalia yang sudah memberikan penguatan kepada kami. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Jadi Ya. Bapak dan Ibu silakan yang akan mengajukan pertanyaan terkait materi kita, boleh dari unit 1 atau unit 6, apa saja yang ingin diketahui lebih atau ingin dipahami lagi ya, menambah lagi, mungkin bisa kita diskusikan dengan Ibu Nurmalia. Boleh, Atau silakan. mungkin sambil mungkin selain bertanya Bu Jul, ada Ya. yang mau berbagi tentang pengalamannya sudah melakukan atau mempraktekkan di kelas. Oh iya ya. Ada yang mau dibagikan Mengenai praktek, ya. Praktek ini kebetulan hampir 100% ini praktek Bu Lia. Jadi videonya setiap peserta ini mempraktekkan kalau unit 1 dan 2 mereka boleh memilih, contoh kelas 1 boleh unit 2, kelas 2 boleh unit 1. Jadi mereka memilih sendiri manakah unit mana yang akan mereka praktekkan atau terapkan di sekolah. Jadi sebagian besar ini sudah mengirim video hasil prakteknya. Nah, mungkin Ibu, Bapak yang ingin berbagi pengalamannya, silakan Pak Adam atau Bu Ya, Sarawia. silakan bisa berbagi bagaimana saat mempraktekkan di kelas. Ya, mempraktekkan di kelas bagaimana kendalanya atau bagaimana respon dari anak-anak itu. Iya, respon anak-anaknya. Silakan Bu Sarawia. Silakan. Mak, ayo Mak. Ya, sini. Ini sepertinya sudah semangat sekali nih, kompak semuanya. Iya. Gitu ya. Kalau pakai mic, coba pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lia, senang
sekali kami jumpa Bu Iya. Iya, Halo, sama Ibu. juga senang sekali dengan Ibu. Siapa ini? Ini Bu Nani. Bu? Bu Nani dari SD Negeri 25 Bu Pekanbaru. Nani. Iya. Iya, Bu Nani. Iya. Saya Sepertinya Bu Nani ngajar kelas 1 ya? Ini Bu. Oh, kurang jelas, Bu Cul. Coba. Atau enggak usah pakai mic saja, coba. Coba. Oh iya Bu, dengar Bu Iya. suara kami? Iya, Iya. jelas. Saya senang sekali dapat mendengar suara Ibu, walaupun kita berjauhan ya Bu ya. Iya, betul. Iya, saya ini Jarak tidak nih, menghalangi yang paling kita muda untuk nih. bertemu. Yang paling muda di sini nih saya pesertanya Senior nih. tapi paling gitu. muda Mbak Lia. Seniornya, Oke. 10 bulan lagi mau pensiun, tapi tetap semangat. Tapi pasti Iya. ngajar kelas 1 ya, Bu? Iya. Saya ini tahun ketiga nih mengajar di kelas 1. Biasanya saya di kelas 6. Oke. Yang menjadi kendala bagi saya ini dari pertemuan yang ke-6 ini yang di ke-6 ini mengenai soal cerita. Oh, gitu. Ya. Ya. Karena anak-anak kita ini kan belum semuanya bisa membaca. Nah, jadi kalau untuk soal cerita sepertinya soal tersebut harus saya bacakan. Nah, jadi supaya anak itu bisa nangkap apa pengertian apa yang kita maksudkan, jadi soal itu tadi kita bacakan. Nah, cuman itu aja rasanya Mbak Lia. Iya. Ya, oke Bu. Memang untuk kelas 1 apalagi mungkin awal-awal apa pada saat TK mereka kan daring ya. Itu ada kendala membacanya ya. Nah, untuk soal cerita kalau untuk kelas 1 memang tadi betul yang dikatakan Bu Nani, kita bacakan dulu atau kita berikan tips cara kepada anak bahwa kalau soal cerita lihat angkanya atau bilangannya. Ya. Nah, lihat bilangannya baru nanti kita bacakan poinnya apakah ini nanti penjumlahan atau pengurangan gitu. Kalau membeli lagi biasanya membeli lagi atau yang bertambah itu berarti nanti ditambah. Kalau yang soal cerita yang berkurang itu kasih tips-tips bagi anak itu. Jadi yang belum lancar membaca selain kita memang membacakan ceritanya, jadi diberi tips kepada anak lihat bilangan yang ada di dalam cerita tersebut. Gitu. Iya. Nah di sana saya akan menambahkan dengan menggunakan kata kunci. Oh iya betul. Nah, kata kunci. Misalnya Ali main kelereng misalnya. Pada saat bermain dia menang. Nah otomatis anak menggunakan kata penjumlahan. Iya betul. Misalnya lagi ibu mempunyai ayam 2 ekor. Nah, kemudian ayam itu tadi bertelur, kemudian mempunyai anaknya ada 3 ekor. Berarti anak-anak menggunakan penjumlahan. Nah, jadi saya menggunakan kata kunci. Jadi dengan kata kunci tadi lah anak bisa mengerti apa yang saya maksud. Nah, untuk pengurangan misalnya busuk atau dimakan atau hilang gitu ya. Nah, dalam bermain yang tadi dia kalah. Nah, jadi berarti anak-anak tadi menggunakan kata kunci pengurangan. Ya, betul Bu Nani. Jadi selain tadi kasih tips tentang angka yang ada di dalam soal cerita tersebut, juga ada kata kuncinya itu. Apakah itu penjumlahan, pengurangan. Nah, dibuat diagram setelah itu. Seperti yang mungkin tadi sudah disampaikan oleh Fasda, oleh Bu Cul, dan Fasda yang lain, bahwa saat soal cerita dibuat diagramnya itu ya. Buat diagram, supaya memudahkan siswa saja untuk mengerjakan. Jadi kalau dibuat diagram kan, yang diketahui ternyata yang diketahui himpunan awalnya, nanti himpunan yang ditanya. Putus jaringannya. Putus. Yang kita tanyakan adalah himpunan akhirnya. Dibuat diagram itu juga akan memudahkan siswa. Ya, kalau dulu kita kan ditanya dijauh
diketahui, ditanya, dijawab gitu ya. Iya. Nah, itu sekarang bisa menggunakan diagram itu untuk memudahkan kita membuat soal cerita. Ya, good. Semangat ya Bu Nani. Iya, Ya, tetap semangat untuk anak-anak, walaupun anak-anak kelas 1 ini memang banyak kendala yang belum membaca, ya tetap semangat, kita giatkan lagi literasi dan numerasinya. Nah, mungkin sebelum ke soal cerita gitu dibiasakan yang lain supaya seperti penjumlahan pengurangannya, nilai tempatnya, pola dan pola bilangannya itu lebih frekuensinya lebih diseringkan. Kalau soal cerita mungkin nanti setelah anak-anak lebih mudah yang sudah terbiasa sudah bisa membaca ya. Nah, itu. Jadi mungkin yang kepekaan bilangannya juga dikembangkan lagi gitu. Supaya nanti saat soal cerita anak-anak sudah mudah gitu. Iya, Mbak. Itu Bu Nani, semangat ya. Iya, semangat. Makasih Ya, Mbak Lia. Ya, terima kasih Bu Nani. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nani. Iya, yang sudah menyampaikan kendala praktek yang sudah dilakukan dari unit yang sudah kita pelajari. Baik, berarti untuk Bucul yang unit 5 dan 6 ini berarti Bapak Ibu semua belum praktek di kelas ya? Belum ya. Karena baru hari ini materinya, mungkin minggu depan baru akan mempraktekkan melakukan praktek ya. Baik, untuk Bapak Ibu peserta, mungkin kami berikan waktu lagi untuk 2 penanya lagi. Silakan. Siapa? Bapak lagi. Tadi 1 sudah ibu-ibu senior tapi lebih muda. Nah, ini bapak-bapak 1, iya. Tapi agak setengah muda, setengah tua. Iya. Iya. Biasanya kalau kelas awal itu memang banyak ibu-ibunya ya? Iya, bapak-bapaknya cuma 1. Tapi agak pemalu. Oh iya, gitu. Agak pemalu, agak di sudut-sudut duduknya kan karena sendirian, nggak ada teman. Iya, Bu Saralia. Pengalaman video aja. Nah, ini ibu kami namanya Ibu Sarawia, mungkin mau berbagi pengalaman praktek ya. Mungkin di sini juga boleh menyampaikan kalau ada kendala, terus respon anak kita waktu kita praktek numerasi itu bagaimana, mungkin bisa cerita kalau seandainya memang belum timbul pertanyaan nggak apa-apa. Ya, silakan Bu Sarawia dari Min 1 Pekanbaru. Silakan. Dari Min 1 Pekanbaru. Ya. Halo Bu Sarawia. Halo, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Senang berjumpa dengan Ibu. Mudah-mudahan sering. Sama, saya juga senang. Tepuk tangan. Jarang bisa begini Bu. Mudah-mudahan dengan seperti ini kan bertambah lagi ilmu yang kami dapat dan bisa kami. Ya betul sekali. Bu, saya di sekolah kan ngajar kelas 1. Jadi ketika kami mempraktekkan nilai tempat menggunakan praktek langsung itu lebih nyambung anaknya dibanding saya hanya berbicara saja kiri kanan saya bicara Anda juga nyambung. Cuman kalau dengan praktek Bu dapat ya Bu. Lagu apa kiri kanan itu Bu Sarawia? Saya ajarkan dengan ini, ini juga bisa. Jadi pakai praktek baru dia dapat cepat pahamnya. Jadi ilmu yang didapat di sini kami praktekkan di sana. Alhamdulillah, insya Allah kami usahakan bisa dilaksanakan di madrasah nanti. Amin, alhamdulillah ya. Kalau boleh saya tahu Bu Sarawia mempraktekkan ke anak-anak menggunakan alat peraga apa untuk nilai tempat? Petak 10 atau ada yang lain atau inovasi dari Bu Sarawia sendiri? Kebetulan petak 10 yang saya ajarkan kemarin. Oke. Berarti pakai petak 10 ya dengan alat peraga. Bingkai 10 ya, saya juga ikutan petak. Pakai bingkai 10 ya. Dengan manik-manik atau dengan biji-bijian atau dengan apa, Bu?
Iya, itu yang pakai tutup-tutup tuh apa namanya, Bu? Oh, pakai tutup botol. Iya, pakai tutup nanti dia menebak satu tutup mata, nah, Subitasi. satu yang apa subitasi, nggak salah ya. Oh, gitu. Mana nyambung? Ya, berarti awalnya subitasi dulu. Iya, Ya, iya, subitasi. Nilai tempat dulu, baru iya. subitasi. Iya. Sudah 2 kali praktek. Iya, 2 praktek yang saya jalankan kemarin. Iya, jalan dua praktek yang saya jalankan. Oke, sip. Respon- Terima kasih. respon anaknya Yang penting gimana, kalau Bu Sarawia? untuk Respon nilai anak. tempat, Bu, untuk nilai tempat benar-benar diberikan konsep kepada anak bahwa puluhan itu ya terdiri dari 10, misalnya mau diikat ikatan ya 10. Karena kan pernah ada yang menggambarkan nilai tempat bahwa misalnya warna hijau itu untuk puluhan, warna kuning untuk satuan, sedangkan hijau puluhan ini hanya satu apa hijau saja. Itu nanti anak jadi bingung. Jadi kalau bisa usahakan ya misalnya mau dibuat warna hijau itu puluhan, ya hijaunya itu 10 diikat. Jadi memang puluhan itu dari satu ikatan 10 gitu. Nanti kan kalau 10-nya sudah ada 10 berarti itu adalah ratusan gitu. Kalau kelas 1 kan baru puluhan dan satuan. Jadi bisa dengan bingkai 10 atau bisa juga dengan mau yang apa pakai tutup apa? Pakai cawan ya, cawan atau yang apa itu air mineral itu ya. Kayak gelas gitu. Dengan biji-bijian atau kita letakkan bahwa puluhan itu berarti yang ada 10. Atau dengan lidi juga bisa. Iya. Lidi yang diikat bersepuluh, setiap 10 itu berarti puluhan gitu. Jadi bisa dengan menggunakan media apa saja yang ada di sekitar kita itu untuk untuk nilai tempat itu. Yang penting dalam nilai tempat untuk puluhan itu ya ikatan 10 itu. Jangan sampai 10 diberi lambang yang lain dengan warna atau dengan apa tapi tidak diikat 10. Nanti anak akan jadi bingung konsepnya. Semalam itu ada Terima kasih. kejadian ya. Ada kejadian semalam pas praktek itu yang nilai satuan tuh ditaruh di atas, yang puluhannya tuh di bawah. Jadi ketika nanti saya kasih tahu sama anak, nah ini kok seperti ini. Tadi kan diajarkan yang puluhan itu di atas, dia penuh, nanti baru satuan yang di bawah. Udah tuh ngerti dia, udah aman insya Allah. Oh gitu, ya. Yang penting itu ya. Nanti kalau sudah konsep itu anak tahu 10-an itu sudah ikatan 10, satuan itu berarti yang selain 10 itu akan sampai kapanpun nanti mau dibuat ratusan, ribuan, pasti anak akan paham gitu. Terutama nanti juga berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan yang tadi mungkin Ibu semua sudah diajari oleh Fasda. Itu kan ada penjumlahan pengurangan. Itu juga berkaitan kan dengan nilai tempat. Gitu. Nah, bingkai 10-nya juga bisa digunakan. Anak-anak di-printkan saja bingkai 10 ya untuk buat bermain-mainnya gitu, untuk bermain dengan apa saja, tutup botol atau misalnya tutup botol susah dengan biji-bijian yang ada di situ atau batu-batuan atau apa saja yang membuat ada aktivitas anak supaya anak mengalami itu. Jadi tidak hanya mendengar saja. Karena kalau hanya mendengar itu kan akan lupa. Tapi kalau anak mengalami, melakukan, itu pasti akan diingat terus. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Iya, banyak fan-nya banyak kalau Bu Sarawia nih, Bu Lia. Oh gitu. Fan-nya banyak, sehingga baru berangkat berdiri saja tepuk tangan sudah banyak. Tepuk tangannya. Iya, support-nya sangat-sangat banyak ya. Kemudian ini udah pertanyaan kedua, mungkin ada satu lagi ya, Bu Lia. Oke. Satu lagi siapa? Ibu Roza, sini Bu Roza. Bapak-bapaknya sedang apa? Sedang galau. Silakan satu lagi. Oke. Nah, ini Ibu Roza Warmaningsi berasal dari SDN 153 Pekanbaru. Kalau tadi dari MI ya. Sekarang ya, dari SD Negeri. Iya. Silakan perwakilan dari SD Ibu Roza. Assalamualaikum Ibu Normalia.
Waalaikumsalam Ibu Rosa. Salam kenal, terima kasih sudah menerima kami. Oh, salam kenal. Terima kasih loh saya sudah diundang ke sini ke Pekanbaru. Ya walaupun secara virtual. Sama-sama Ibu. Mungkin kalau untuk bertanya, saya Rosa Ibu dari SD 153 Pekanbaru. Kalau untuk bertanya saya nggak nanya lagi karena mungkin pertanyaan saya itu sudah diwakili. Kenapa? Kok heboh ya di belakang? Kok heboh ya kalau saya ngomong, minta maaf Ibu ya. Banyak fansnya ya? Iya. Fans kedua setelah Bu Sarawiyah. Oh gitu ya. Baik Ibu, mungkin kalau saya nanya, saya nggak nanya lagi karena tadi pertanyaan saya, maksudnya kesulitan saya juga hampir sama dengan Bunda Nani tadi, hampir sama. Benar, memang nggak bohong itu, serius. Jadi kesulitannya tuh hampir sama ya karena kita kelas rendah ya memang untuk soal cerita itu sulit. Tapi tadi Ibu sudah memberikan clue atau tips-tips yang tepat kira-kira dipergunakan untuk anak kelas rendah. Terus kalau yang tadi Ibu jelaskan ke Ibu Sarawiyah juga saya, oh iya ya, kenapa nggak bikin kayak gini, kenapa nggak bikin, Ibu juga udah jelaskan tadi. Mungkin saya lebih ke ucapan terima kasih kali ya. Ya. Tangan Bu. Ya, saya mungkin lebih ke ucapan terima kasih Ibu. Terima kasih kami sudah diundang di pelatihan Tanoto Foundation ya. Di sesi selebrasi ini apalagi saya terima kasih sekali dapat ilmu di sini, dapat teman-teman baru, keluarga baru, yang pasti ilmunya itu mungkin kemarin saya masih nggak tahu itu ada cara seperti ini rupanya ya. Oh ternyata cara ini lebih gampang ya. Mungkin kalau Ibu lihat itu video saya ada 2 yang saya kirim. Nanti itu saya kirimkan Bu Oja. Siswa saya itu ya, semuanya promosi. Tepuk tangan Bu. Iya. Mungkin kalau Ibu lihat itu siswa saya semuanya excited dengan acara dengan cara saya ini. Dengan cara saya persepsi di awal tapi itu pembelajaran gitu loh. Jadi mereka semangat gitu. Mungkin kalau nggak dari sini juga saya akan gitu-gitu aja. Terima kasih sekali lagi. Semoga terus seperti ini. Tapi nggak padat-padat amat ya. Soalnya kadang Tanoto itu habis bikin desak-desakan waktunya dengan acara lain dengan. Ada Pak Indra. Semoga terus berlanjut tapi tidak padat-padat banget gitu. Ya Ibu. Seharusnya 6 kali ini Bu. Harusnya 6 kali ya. Ini kan. Hari 2 unit kan, jadi agak terasa padat gitu. Oke Ibu Lia ya. Kalau begitu kami bersyukur lah Bu. Berarti udah dipersingkat lah. Ya intinya saya di sini saya dapat ilmu banyak, saya dapat teman banyak. Apa barulah keluarga baru bisa saling sharing, bisa saling cerita apa kesulitan, apa kemudahan dan apa feedback dari anak, respon anak semuanya kami bisa sharingkan, kami bisa tanyakan kembali kesulitan kami apa solusinya dengan Fasnas dengan teman-teman. Terima kasih Tanoto Foundation, terima kasih Ibu Normalia udah terima saya. Ya, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Dadah Bu Lia. Dadah, waalaikumsalam. Wah, terima kasih. Pekanbaru memang heboh ini ya. Iya. Luar biasa Mbak Lia. Luar biasa ya. Saya yakin juga tadi sudah disampaikan oleh Bu Jul semuanya sudah mempraktekkan di kelas. Itu keren-keren, hebat-hebat Bapak Ibu guru di Kota Pekanbaru. Jangan surut semangatnya untuk menggiatkan pembiasaan numerasinya. Kalau yang membaca tadi tidak bisa membaca, anak-anaknya tidak membaca. Sebenarnya kelas 1 ini Bu, yang banyak sekali persepsi guru kelas 1 ataupun guru TK yang menganggap anaknya TK sudah diminta untuk bisa membaca. Padahal membaca itu kan tugasnya guru kelas 1 supaya bisa membaca, anak-anak itu bisa membaca. Lakukan pembiasaan membaca juga itu setiap hari. Kalau setiap hari kita membacakan cerita atau membacakan, lama-lama anak itu akan terbiasa membaca. Nah, buku paket di buku tema
itu memang kelas 1 sudah bentuk bacaan. Bukan berarti bentuk bacaan itu anak-anak yang akan membaca sendiri kan, tapi kita sebagai gurunya awalnya yang membacakan dulu. Nanti baru anak-anak yang ikut membaca. Jadi saya yakin kalau kita membiasakan membacakan cerita atau membacakan apa saja, anak-anak akan jadi senang untuk membaca. Begitu juga dengan numerasi ini. Kalau kita melakukan pembiasaan numerasi, kepekaan bilangan, anak-anak juga akan semakin terasa. Setiap pagi misalnya, kita melakukan subitasi dengan melakukan tebakan saja, tidak dengan alat peraga atau alat peraganya kita bisa buat sendiri dengan bulatan atau dengan tangan kita. Setiap hari misalnya 5 menit, 10 menit. Lama-lama kan anak sudah tidak akan menghitung lagi. Kalau awalnya mungkin nanti awalnya anak menghitung ya, tapi lama-kelamaan kalau kita lakukan terus-menerus anak sudah tidak akan menghitung lagi. Begitu juga dengan penjumlahan. Penjumlahan kita sekarang aja dulu kalau penjumlahan terbesit kita cara oleh Bapak Ibu guru kita dulu adalah dengan bersusun ke bawah. Ya. Coba sekarang kita kasih cara-cara yang lain. Dengan petak, menggunakan petak 100 misalnya, terus atau dengan ikatan bilangan. Kita buat anak-anak kita tidak hanya mengenal satu cara. Kita mau jalan ke Kota Pekanbaru misalnya, kita bisa lewat mana saja kan? Ya benar ya Bu Jul, karena saya belum pernah ke Kota Pekanbaru. Iya, betul. Mau kita ke bisa lewat darat banyak misalnya, jalannya. kita bisa lewat darat nyebrang atau bisa melalui transportasi udara gitu. Jadi bisa lewat mana saja. Sama halnya dengan penjumlahan pengurangan ataupun penjumlahan pengurangan itu bisa dengan berbagai cara, tidak hanya dengan bersusun ke bawah saja. Atau Ibu semua kan Bapak Ibu sudah itu ya petak 100 ya dikasihkan, mungkin nanti Bu Jul bisa ngasih filenya petak 100, kita kasihkan aja ke anak-anak. Nah, kita buat apa ya namanya dikte ya, didikte anak suruh melihat petak 100-nya. Awalnya mungkin tidak begitu cepat kita karena untuk melatih anak. Nanti lama-lama kalau sudah anak terbiasa akan lebih cepat lagi didiktenya. Nanti anak-anak tanpa petak 100 pun sudah dengan cepat melakukan penjumlahan dan pengurangan sudah di luar kepala, petak 100-nya sudah ada di bayangan gitu. Jadi anak tidak lagi diminta untuk menjumlah itu dengan coret-coretan di kertas gitu. Jadi lakukan pembiasaan itu. Kalau di kelas awal pondasi numerasinya sudah kuat ya, di kelas tinggi pun sudah tidak masalah. Tidak ada lagi di kelas tinggi yang menjumlahkan masih dengan coret-coretan. Saya ini pengalaman Bapak Ibu, saya mengajar kelas 6, setelah 6 tahun, yaitu 6-7 tahun saya mengajar di kelas 1, 2 tahun ini mengajar di kelas 6. Pandemi, ngajar pas pandemi. Saat ini sudah PTMT, anak saya beri penjumlahan dan pengurangan. Kelas 6 saja masih susah, masih lama, harus menghitung susun ke bawah itu bukunya penuh dengan coret-coretan. Waduh, miris kan ini sebagai gurunya, kenapa ini kok penjumlahan pengurangan saja tidak secepat itu. Akhirnya saya gunakan petak 100. Saya kasihkan petak 100 satu-satu, saya ajarin dulu. Sekarang sudah cepat, sudah tidak ada lagi coret-coretan. Sekarang secara lisan. Mau pagi dan pulang biasanya saya untuk melatih kepekaan anak-anak gitu. Jadi itu kalau tidak dilakukan pembiasaan ya anak-anak tidak akan bisa. Karena pada dasarnya kelas awal, kelas 1, 2 kelas awal ini adalah pondasi. Kalau pondasinya sudah kuat, nanti di kelas tinggi pun sudah tidak jadi masalah. Sama halnya dengan AKM ini ANBK. Anak-anak sekarang langsung dihadapi dengan literasi dan numerasi. Sedangkan anak-anak tidak ada pembiasaan dari sejak dini, tidak ada pembiasaan dari kelas awal. Ya, sekarang anak-anak saya menilainya ya masih kurang. Coba kalau kita lakukan pembiasaan literasi dan numerasi ini sejak dini. Nanti saat di kelas 5 diberikan tes
ANBK atau AKM ini ya sudah tidak masalah, akan fine-fine saja karena sudah terbiasa membaca, terbiasa juga dengan bilangan. Seharusnya ini Bapak Ibu berterima kasih juga kepada Tanoto Foundation karena sudah melatihkan literasi dan numerasi lebih awal dibandingkan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekarang kalau Bapak Ibu buka di guru berbagi, ya guru belajar di SIM PKB, itu baru dibuka seri literasi dan numerasi. Itu secara daring, tidak mungkin kan kita hanya di seri belajar itu pengen tulisan apa ya, kita hanya membaca saja. Tapi kita dari Tanoto Foundation dengan langsung praktek. Nah, Bapak Ibu langsung praktek bagaimana cara penjumlahan dan pengurangan, cara mengajarkan nilai tempat, pola bilangan, gitu, langsung praktek. Jadi kita semua tepuk tangan kepada Tanoto Foundation. Itu selalu semangat, jadi selalu semangat menebar virus numerasinya. Ya, terima kasih Bu Lia semangatnya dan atas penguatan yang sudah diberikan oleh Bu Lia. Kami ucapkan terima kasih dan teman-teman semuanya, Bapak Ibu peserta yang sudah saling sharing, tanya jawab tadi ya, sudah mendapatkan jawaban yang memuaskan. Terima kasih Mbak Lia untuk sesi selebrasi ini. Nah, kita akan lanjut pembacaan gelar ya. Gelar ini sebentar ya, saya buka terlebih dahulu. Nah, di sesi selebrasi ini kita akan membacakan gelar. Gelar di sini bukan perorangan ya, jadi Bapak dan Ibu ini adalah semuanya berarti dapat ya, Bu? Dapat semuanya. Kami ada 4 kelompok. Kemudian ini ada 4 kelompok ya. Oke, kami ada 4 kelompok di sini Bu Lia. Jadi keempat-empatnya memang sangat-sangatlah aktif. Jadi ada 4 gelar ya di sini. 4 gelar. Yang pertama tadi kelompok 1 teraktif 2. Nah, gelarnya di sini cendekiawan, permata, tangkas untuk yang teraktif 1. Nah, kemudian Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk teraktif kedua, gelarnya cendekiawan, permata, apa lagi ya Bu yang kedua? Ayo.
tangkas. Yang pertama, ya, yang kedua lagi. Kemudian yang ketiga, ada emas ya Bu ya. Mau diulang apa enggak? Ulang. Dapat hadiah apa ini Bu Jul? Ya. Dapat hadiah apa? Hadiahnya kita tanya Pak Indra ya. Udah tahu masing-masing ya. Oke. Ya. Terheboh itu loh. Terhebohnya itu berarti heboh. Memang heboh itu kelompoknya ya. Sarawiyah. Guru Bu Sarawiyah yang dapat terheboh. Ya. Oke, Tom. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Memang lah ya Siti Juleka. Iya, tulah sengaja mungkin enggak sengaja. Oke. Pakai iklan pula Mbak Lia. Baik, itulah Ibu Fasnas selebrasi kita pada sesi sore hari ini. Nampaknya sudah ceria-ceria kelompok dari 4 kelompok ini. Terima kasih sekali. Jadi sesi ini kami tutup ya Bu Eti ya. Bu Eti ada sepatah kata? Bu Eti, silakan Bu Eti. Oh, Bu Eti juga ada tadi situ. Iya ada. Bu Eti yang ngambil fotonya? Saya screenshot. Iya, Bu Eti buka videonya. Pak Teddy masuklah biar ada di Zoom di HP. Iya Pak Teddy. Pak Teddy ngumpet tak? Ada loh Pak Teddy. Enggak ada Zoom-nya ada. Iya, bentar. Iya. Nih apa? Oke, itu Pak Ted. Oke, masuk dulu untuk foto bersama. Oke. Masuk semuanya. Sini ditarik ini nggak apa-apa. Berdiri di belakang bisa. Berdiri di belakang itu bisa Pak Adam. Berdiri di belakang. Kami kompak ya Mbak Lia pakai jilbab merah, baju PDH. Iya ini wah keren kompak merah semua. Iya. Semangatnya menyala berarti nih ya. Iya betul. Nah, oke. Yang ngambil Bu Eti. Bu Eti. Saya. Oke. Bu Eti jadi berubah itu. Bu Eti berubah itu. Bu Eti gimana Bu Etinya? Oke, screenshot dulu ya. Mana nih? Bu Etinya mana? Oke. PPS Mau nih. PN print screen. Bu Eti maunya Bu Eti dekat Pak Indra. Sebelah Pak Indra. Oke. Bentar saya kirim ke KKG ya. KKG. Mendengung. Nanti dikirim ulang. Oke, sementara di situ ada nggak apa-apa. Ada Bu Eti ngintip di bawah. Udah kita ulang ya.
Satu, saya nih maunya nggak usah nampak. 1, 2, 3. Oke. Tunggu sebentar, sesi numerasinya, tunggu dulu. Seperti apa? Ih, keren yang ini, yang kedua keren. Yang kedua bagus. Oke, sekali lagi Pak Ted, sekali lagi. Salam, oh salam gitu ya numerasi ya. Numerasi mana? Ini ya. 1, 2, 3. Saya ngintip sedikit. Oke, sudah. Nanti saya juga dikirim ya, Bu Jul. Oke, Mbak Lia, nanti saya kirim. Selesai. Yeay. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu dari Kota Pekanbaru. Selalu semangat ya. Semangat menyebarkan virus numerasinya. Oke. Terima Bapak kasih dan Bu Ibu Jul, Pak Teddy, Bu Eti. Iya, Pak In. Baiklah Bapak dan Ibu, terima kasih sudah menjalani sesi selebrasi dari awal sampai akhir. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Fasnas yang telah hadir pada kegiatan hari ini. Terima kasih sekali. Baik, kegiatan ini saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sudah ya, saya live berarti ya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih.